Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai PPN atas ekspor dan impor barang kena pajak. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri sebagai anggota masing-masing di dalam kelompok ini, yaitu ada saya Ragib Dafa Adli, lalu ada Faragina, ada Neja Hayu Suci, Nadira Zahra, dan Ahmad Rahmat Dopi. Baik, materi akan dibacakan oleh Neja Hayu. Kepada Neja Hayu, dipersilakan. Pengertian barang kena pajak. Pengertian barang kena pajak adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang dikenai pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama, contoh barang berwujud adalah rumah, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Yang kedua, contoh barang tidak berwujud adalah hak cipta, hak paten, dan lainnya. Pengertian jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Ekspor barang dan pajak jasa ekspor. Tentang pajak ekspor barang dan jasa pajak ekspor adalah jenis pajak pertambahan nilai atau PPN atau value add tax atau VAT yang dikenakan atas kegiatan ekspor jasa maupun barang kena pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira. Ekspor barang kena pajak. Ekspor barang kena pajak bebas PPN dengan tarif PPN ekspor barang kena pajak adalah 0% dari dasar pengenaan pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP pajak kena pajak bagi menjadi dua, yakni yang pertama, barang kena pajak berwujud, barang yang secara harfiah wujud dan dikenai pajak pertambahan nilai sesuai dengan UU PPN. Yang kedua, barang kena pajak tidak berwujud. Barang tidak berwujud yang sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan dikenakan pajak. Tarif PPN ekspor barang dan jasa kena pajak. Tarif PPN ekspor pajak dan jasa kena pajak. Tarif ekspor pajak kena pajak pertambahan nilai atau tarif PPN ekspor pajak kena pajak tidak berwujud serta ekspor jasa kena pajak diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU HPP. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas 1. Ekspor barang kena pajak berwujud. 2. Ekspor barang kena pajak, yang ketiga pajak tidak berwujud, yang keempat ekspor jasa kena pajak. Ekspor jasa kena pajak juga diatur kembali dalam pasal 2 ayat 3 PMK 32 atau 2019. Tarif PPN 0% dari ekspor jasa kena pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak DPP. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Dopi. Ketentuan jenis ekspor jasa kena PPN. Syarat ekspor JKP yang bebas PPN dalam pasal 6 PMK 32/2019 adalah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara PKP dengan penerima ekspor JKP yang mencantumkan dengan jelas. Yang pertama ada jenis, yang kedua ada rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean oleh penerima ekspor JKP. Yang ketiga ada nilai penyerahan. Yang kedua terdapat pembayaran disertai dengan bukti Terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor JKP kepada PKP sehubungan dengan ekspor JKP. Next. Jenis ekspor dan contoh jasa kena pajak bebas PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PK.0110/2019 menggantikan PMK
030-PMK.03/2011 berikut jenis ekspor jasa kena pajak dengan tarif 0% atau ekspor JKP bebas. Yang pertama ada jasa maklon, yang kedua ada jasa perbaikan dan perawatan, yang ketiga ada jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor, yang keempat jasa konsultasi, yang kelima jasa teknologi dan informasi, yang keenam jasa penelitian dan pengembangan, yang ketujuh jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara, dana atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh para Gina. Baik. PPN atas ekspor dan impor barang kena pajak itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, barang impor yang memang termasuk dalam barang kena pajak akan dikenai pajak pertambahan nilai PPN. Pada pajak pertambahan nilai PPN, konsumen akan dikenakan PPN sebesar 11% dari nilai impor. Terus fungsi dari yang diberlakukannya bea masuk itu barang impor itu fungsi dari berlakukannya bea masuk pada barang impor adalah pertama, mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut. Yang kedua, melindungi pengembangan industri barang sejenis dengan barang impor tersebut di dalam negeri. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Yang keempat, melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis itu tuh barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis itu adalah yang pertama itu barang modal yang berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas dan tidak termasuk suku cadang. Yang kedua itu makanan ternak, unggas dan ikan atau bahan baku untuk membuat makanan ternak, unggas dan ikan. Yang ketiga barang hasil pertanian. Yang keempat, bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Yang kelima itu ada bahan baku perak dalam bentuk butiran granul dan atau dalam bentuk batangan, bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan logam rupiah. Yang terakhir, air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum, listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Terus barang impor yang bersifat strategis itu berupa yang pertama itu barang modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 huruf A yang diperlakukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh perusahaan kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut. Yang kedua, makanan ternak, unggas, dan ikan atau bahan baku untuk membuat makanan ternak, unggas, dan ikan. Yang ketiga itu bibit dan atau benih dari batang peternakan, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.